Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Hari ini kita perkuliahan perbuatan melawan hukum dengan saya Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH. Nanti silahkan dibuka bahan materi ketiga yang telah saya share ke Komting ya. Nanti boleh dibuka supaya sama-sama kita lihat ya bahan materinya. Oke, perbuatan melawan hukum identik dengan pasal 1365 KUH Perdata ya, atau BW, Burgerlijk Wetboek ya bahasa Belandanya. Jadi pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme ya, sehingga perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Jadi dengan kata lain ini bahasa Belandanya perbuatan melawan hukum adalah onrecht met kedat ya, sama dengan melawan undang-undang, atau bahasa Belandanya onwet met kedat ya, onrecht dan onwet. Oke ya. Kemudian selanjutnya penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum tidak cukup apabila hanya didasarkan kepada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi juga perbuatan tersebut harus juga dinilai dari segi kepatutan. Jadi dua ya, bukan hanya dari kaidah tapi juga dari segi kepatutan. Selanjutnya kita perlu juga mengetahui hal-hal apa saja yang menghilangkan perbuatan melawan hukum, atau hal-hal apa saja yang menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum. Apa itu? Yang pertama, ada keadaan memaksa atau istilah lainnya overmah. Ya, overmah dapat bersifat mutlak ataupun relatif ya. Disebut mutlak apabila setiap orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum ya, sedangkan disebut relatif apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena suatu keadaan di mana ia terpaksa melakukan perbuatan tersebut daripada mengorbankan kepentingan sendiri dengan risiko yang sangat besar ya. Itu bedanya antara mutlak dengan relatif. Selanjutnya yang kedua ada pembelaan darurat atau terpaksa. Istilah lainnya adalah nodwehr ya. Di dalam pembelaan terpaksa ini seseorang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba yang bersifat melawan hukum ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada melaksanakan ketentuan undang-undang. Jadi perbuatan tidak merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu dilakukan karena melaksanakan perintah dari undang-undang. Misalnya nih ya, polisi yang menahan seseorang dan merampas kemerdekaannya. Kemudian hakim yang menghukum terdakwa. Kemudian panitera yang melakukan sitaan, itu dinamakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum ya, karena melaksanakan ketentuan dari undang-undang. Selanjutnya yang keempat ada melaksanakan perintah atasan. Bagaimana itu? Yaitu perbuatan orang yang melakukan perintah atasan yang berwenang bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah ya atau penguasa yang memberikan perintah tersebut bertindak melawan hukum. Jadi di dalam prakteknya alasan pembenar ini tidak begitu penting karena biasanya penguasa yang digugat ya, bukan pegawai yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi itu ya pembedanya ya. Jadi ada 4 ya, tolong nanti diingat bahwa ada hal-hal ternyata yang menghilangkan sifat dari melawan hukum tadi. Oke. Perkuliahan kita sampai di sini ya. Kita membahas hal-hal yang tadi saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa diingat ya. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.